Syahrir sudah menunggu di rumah Bung Hatta. Bung Hatta baru datang dari Saigon. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Jepang telah menyerah. Karena itu, saya minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Belum bisa. Saya harus membicarakannya dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dengan PPKI. Di rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 9 WIB, datang Wikana dan Darwis ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi kemerdekaan dilakukan malam ini juga. Paling lambat 16 Agustus 1945, Bung Karno harus mengumumkan proklamasi kemerdekaan sebelum besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gorong leher saya. Seretlah saya ke pojok itu. Sudah hilang nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Baik, Bung. Bung, undanglah anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Baik, Bung. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Chairul Saleh, dan Sudanko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudanko Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendra Ningrat. Singgi disertai pengemudi, Sampun, dan penembak Maher Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Bu, sekarang juga ikut kami. Mana? Semuanya ikut kami. Baik, saya minta Bung Karno itu. Siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang ada di dalamnya ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Sekarang juga ikut kami. Mana? Pokoknya ikut kami, Jakarta tidak aman.
Baik, tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Saya sudah mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tapi saya tidak menemukannya. Masuk. Siapa yang datang? Apa proklamasi dapat dilakukan setengah malam nanti? Tidak mungkin, itu sudah jam tengah 8 malam. Kami harus pulang ke Jakarta. Lagi pula kami harus mengundang para anggota Dewan Kemerdekaan untuk melakukan rapat kilat. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan mengusahakannya, tapi siapnya setengah hari. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok tanggal 17 Agustus jam 12 siang, saya siap ditembak mati. Ya, baik. Saya akan mempertemukan kamu dengan Bung Hatta dan Bung Karno. Bung, Jepang sudah menyerah. Baik. Harus pergi. Baik, Bung. Tuan Nishimura. Nishimura, kami izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Tidak bisa, Bung. Tadi siang kami sudah mendapatkan mandat dari Sekutu agar tidak terjadi perubahan status QO di Indonesia. Baik kalau begitu. Kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami. Orang Indonesia melepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke Rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Kertas ini. Bagaimana kalimat pertama dalam Piagam Jakarta? Saya lupa isinya, tapi kira-kira demikian isinya. Tulis. Karena demikian kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Kita perlu menambahkan langkah-langkah yang menunjukkan pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan harus dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Coba ketikkan. Baik, Sayuti. Ini Sukarni, segera ditandatangani proklamasi ini. Maaf, Bung. Muhammad Hatta dan Suparjo yang harus menandatangani ini. Baiklah. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepadamu yang sudah memberikan kita untuk menyaksikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, dari Jana, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Itu saja. Kalau begitu, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat.
Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita buat nama negaranya sama merah putih? Bagaimana? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.